Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita dapat berjumpa kembali walaupun hanya lewat online ya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih memberkati kita. Nah, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau tenangkan hati kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Yuk kita semua, kita beri hati kita saat teduh sejenak, kita mau siapkan hati kita. Saat teduh selesai. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu Kak Ayu dan Kak Berta mau ngajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Dan setelah berdoa kita akan memuji Tuhan. Yuk semuanya kita berdoa, kita tutup mata dan lipat tangan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kami kekuatan, masih memberi kami kesehatan sampai hari ini. Kami bersyukur kami dapat bersekutu bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami, sertai kami di dalam setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau nyanyi satu pujian nih Kak Berta. Kak Berta tahu nggak lagunya apa? Lagunya apa ya? Lagunya apa Kak Yu? Lagunya tentang hari ini. Tentang hari ini hari apa ya? Hari Kak Berta ini. tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini kan hari Minggu, harinya Tuhan. Ya hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Nah maka itu adik-adik semua di rumah kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, hari ini adalah harinya Tuhan. Maka itu kita bersukacita. Nah, sekarang kita masih mau angkat satu pujian nih Kak Berta. Kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan, mari kita bersukaria. Kita bertepuk tangan semua, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria hari ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semata itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria.
Oke, adik-adik di rumah kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi pujian yang bersuka cita. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dengan sikap hati menyembah kepada Tuhan, dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini, kita mau katakan, ku yakin saat kau berfirman. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa, minta kesediaan Kak Berta yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati waktu firman Tuhan kami, biarlah apa yang sudah kami dengarkan ini, apa yang nanti akan kami dengarkan ini, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, selamat menyaksikan ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, Koko mau tanya nih, Koko Geri mau tanya ke teman-teman di rumah, kabarnya baik-baik nggak? Kira-kira Koko Weli kabarnya baik-baik nggak hari ini? Baik sih, kalau kau Geri gimana? Wah, baik sekali, puji Tuhan. Nah, kita harus berterima kasih sama Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Iya nggak Koko Weli? Iya dong. Nah, kebetulan hari ini hari Minggu kita sesama orang Kristen ngapain ya Koko Weli? Nonton TV? Salah. Oh, aku tahu. Apa Koko Weli? Pergi beribadah di gereja. Benar sekali, kita sesama anak Tuhan hari Minggu beribadah di Gereja. gereja teman-teman. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang sesama, kalian ada yang tahu nggak sesama itu apa? Sesama. Menurut kau Geri apa? Sesama ya? Gimana kalau hari ini kita bahas aja tentang sesama ini? Oke nggak Sesama. Koko Weli? Oke sih, tapi Koko Weli lagi pikir tentang itu, Musa. Loh ada apa dengan Musa? Waktu itu Musa itu ngapain sih dia ke atas Gunung Sinai? Koko Geri ingat nggak? Musa waktu itu ke Gunung Sinai ngapain ya? Oh iya, waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk ke atas Gunung Sinai. Dia ngapain ya adik-adik ke sana? Ada yang tahu nggak? Koko Weli tahu nggak? Lah, Koko Weli nanya Koko Geri. Oh iya, Koko Geri lupa. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa si Musa disuruh ke atas Gunung Sinai sama Tuhan? Ngambil 2 belah batu sih, tapi isinya apa sih? 2 loh batu ya? 2 loh batu itu isinya adalah 10 perintah Allah yang Tuhan sendiri yang tulis teman-teman. Nah teman-teman,
10 perintah Allah ini isinya tentang apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Koko pernah ingat sih, kemarin dibilang kalau 1 sampai 4 itu tentang apa. Kemudian 5 sampai 10-nya itu tentang apa lagi? Koko Geri tahu nggak? Tunggu, Koko ingat. Kayaknya Koko Geri ingat deh. Apa itu? Kalau nggak salah 1 sampai 4 itu isinya adalah untuk mengasihi dan menyembah Tuhan. Kemudian yang perintah ke-5 sampai yang ke-10 itu perintahnya itu adalah untuk mengasihi sesama manusia, teman-teman. Nah gitu Koko Weli. Kayak gitu. Iya. Nah, lalu Kok Geri, kenapa sih Tuhan kasih 10 perintah itu? Teman-teman mau tahu nggak? Koko Weli mau tahu ya? Mau boleh. Nah, jadi waktu itu Tuhan itu memilih bangsa Israel untuk menjadi umatnya teman-teman. Nah untuk membedakan bangsa Israel dari negara bangsa-bangsa lain, Tuhan memberikan 10 perintah Allah supaya umat Israel bisa menuruti apa yang Tuhan mau dari bangsa Israel. Gitu Koko Weli. Oh gitu kok. Nah, Koko mau tanya deh sekarang. Ya, Ngomong-ngomong tentang 10 perintah Allah. Koko Weli bisa nggak ikutin 10 perintah Allah dengan sempurna? tentu saja nggak bisa kok. Emang kok bisa? Ya, justru itu. Koko Geri mau bilang, semua manusia tuh nggak ada yang bisa mengikuti 10 perintah Allah dengan sempurna. Yakin nggak ada. Yakin? Memangnya Koko Geri nggak ada baca di Alkitab? Di Alkitab ada siapa yang bisa ikutin 10 perintah Allah? Ada tuh 1 orang. Oke, Koko cek di Coba Alkitab. Koko cek dulu. Masa dia nggak tahu? Oh iya, teman-teman ingat nggak siapa yang bisa menuruti 10 perintah Allah dengan sempurna? Nah, siapa? Dia adalah Yesus, teman-teman. Hah, Kok Geri, ngomong-ngomong tentang Yesus nih, Tuhan Yesus kayaknya pernah kasih perintah deh. Perintah yang terutama dan yang utama. Apa sih? Kalau Koko Geri ingat-ingat nih, Tuhan Yesus pernah bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah perintah yang Tuhan Yesus bilang yang terutama, Koweli. Kalau yang kedua apa kok? Ada lagi nih perintah yang Tuhan Yesus bilang nih. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah gimana tuh mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Gimana tuh kok? Nah jadi ceritanya nih, misalnya nih Koko Weli. Koko Geri lagi datang ke sekolah nih ceritanya. Terus Koko Geri kebetulan lagi bawa bekal nih banyak banget. Kemudian? Tiba-tiba ada teman baru masuk ke sekolah. Nah teman baru itu dia kelaparan waktu istirahat, waktu jam istirahat dia itu nggak bawa makanan teman-teman. Nah kebetulan Koko Geri ini bawa makanan lebih. Nah karena Koko mengasihi sesama manusia, Koko mengasihi teman baru Koko kasih yang sebagian yang Koko lebih ke dia supaya dia bisa makan juga Koko Weli. Oh seperti itu. Nah iya Koko Weli. Nah Koko Weli, Koko ingat sesuatu nih. Apa tuh? Kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Kenapa ya? Kayaknya untuk nebus dosa manusia deh. Kenapa nggak kita aja yang ditebus? Kenapa ya? Kenapa Kok Giri? Nah kenapa nggak kita aja yang mati di atas kayu salib Koko Weli? Karena Tuhan Yesus itu adalah manusia yang sempurna. Dia juga adalah Tuhan. Dia rela mati bagi kita untuk menebus dosa kita teman-teman. Nah makanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang bisa mengikuti 10 perintah Allah dengan sempurna Koko Weli. Oh gitu ya. Iya Koko Weli. Nah Koko Weli, Koko Geri mau tanya nih. Hari ini kita udah belajar tentang sesama manusia. Kira-kira yang Koko Weli tangkap tentang sesama manusia itu apa sih? Kalau menurut Koko Weli ya, dari yang kita dengar dari cerita tadi nih, sesama kita itu kita harus mengasihi sesama kita. Gimana sih kasih sesama kita? Kita kalau mau mengasihi orang, kita tidak boleh melihat siapa dia. Kayak lihat nih, kulit Koko Geri putih, kulit Koko Weli hitam. Karena beda kulit aja kita nggak mau berteman sama dia. Itu nggak mengasihi sesama artinya. Nah, betul itu teman-teman. Apalagi Koko Weli? Contoh lagi nih, kalau dia ini orangnya miskin, pakaiannya jelek, kita nggak mau berteman sama dia. Itu mengasihi sama nggak? Enggak lah, itu enggak mengasihi sesama dong Koko Weli. Benar. Itu salah satu contoh tidak mengasihi sesama. Oh gitu ya Koko Weli ya. Iya gitu. Kayaknya Koko Geri mau kasih satu contoh lagi deh. Apa itu kok? Kalau misalnya ada teman kita yang lagi sakit,
kita bisa bantu mereka. Doakan teman-teman, apalagi di pandemi ini, itu kan banyak teman-teman kita yang di rumah, kita nggak bisa ketemu mereka, kita nggak tahu kabar mereka gimana. Nah teman-teman kalau kalian ada yang tahu, ada yang papa mamanya sakit atau teman-temannya kalian sakit, kalian juga bisa doakan mereka supaya mereka boleh disembuhkan sama Tuhan Yesus. Oh Nah, gitu ya Ko iya ya. Koko Weli. Nah hari ini cerita kita sampai di sini aja teman-teman. Nah Koko Weli, sebentar lagi kita udah mau pisah nih sama teman-teman di rumah. Iya. Nah sebelum kita mau pisah, kita mau doa penutup dulu. Nah teman-teman lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya, Koko Geri yang pimpin. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini sehingga Tuhan masih boleh memberkati kami masih boleh bangun dengan tubuh yang segar serta kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini boleh Roh Kudus tanamkan di dalam hati kami dan kami boleh mengingat kembali kalau Tuhan Engkau baik kepada kami dan begitu juga kami ingin baik kepada sesama kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami ataupun keluarga kami ya Bapa. Kiranya juga Tuhan, Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang mampukan kami untuk mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bye-bye teman-teman. Dah.